Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita tentang berbagai tema yang begitu menariknya, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha maupun dunia industri. Dan dalam kesempatan kali ini kita akan lebih fokus pada yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Lebih khusus lagi, selama beberapa menit ke depan kita akan khusus membahas salah satu topik, yaitu tentang pengelolaan sumber daya manusia. Kita tahu bahwa sumber daya manusia merupakan elemen kunci dalam suatu tingkat keberhasilan bagi suatu organisasi apapun bentuknya itu. Dan pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri merupakan suatu pendekatan strategis terhadap manajemen sumber daya manusia dalam sebuah organisasi, di mana pendekatan ini meliputi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai aspek yang terkait dengan sumber daya manusia. Seperti diantaranya tentang hal-hal yang berhubungan dengan perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, kompensasi, dan juga manajemen kinerja. Itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya manusia. Selanjutnya adalah dalam pengelolaan sumber daya manusia ini ada beberapa hal penting yang menjadi titik perhatian akan peran dari pengelola sumber daya manusia. Apa saja peran dari pengelolaan sumber daya manusia itu? Peran yang pertama adalah dalam hal perekrutan dan seleksi, di mana dalam hal ini bagian pengelolaan sumber daya manusia bertanggung jawab untuk menemukan dan memilih karyawan yang memiliki skill dan bakat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Dalam hal ini, termasuk di dalamnya adalah tentang proses wawancara, kemudian pengujian, dan juga pemilihan kandidat terbaik. Itu adalah peran yang pertama. Kemudian peran yang kedua bagi suatu organisasi dalam hal pengelolaan sumber daya manusia ini adalah dalam hal pelatihan dan pengembangan. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik tentunya akan membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan akan pelatihan karyawan dan juga merancang berbagai program pelatihan yang relevan.
Kemudian peran yang ketiga dari pengelolaan sumber daya manusia adalah peran dalam hal manajemen kinerja. Di dalam hal pengelolaan sumber daya manusia ini, terutama dalam manajemen kinerja, itu termasuk di dalamnya terlibat dalam mengevaluasi kinerja karyawan dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan hasil kerja. Nah, di dalamnya ini juga mencakup hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan rencana kerja, kemudian evaluasi rutin, dan juga pengakuan atas pencapaian. Lantas peran yang keempat dari pengelolaan sumber daya manusia yang baik adalah peran dalam hal bagaimana kompensasi itu akan mendatangkan suatu manfaat. Salah satu tugas pengelolaan sumber daya manusia itu adalah menyusun program kompensasi yang adil dan juga kompetitif. Nah, di dalamnya ini banyak menyangkut tentang urusan gaji, kemudian tunjangan dan manfaat lainnya yang ditawarkan kepada karyawan. Dan peran yang kelima dari pengelolaan sumber daya manusia adalah dalam hal manajemen konflik. Pengelolaan sumber daya manusia itu akan berperan sebagai perantara dan sekaligus mencari solusi yang memadai jika suatu ketika terjadi konflik di antara karyawan dan manajemen. Itu tadi adalah beberapa hal yang berkaitan dengan peran pengelolaan sumber daya manusia bagi suatu organisasi. Selanjutnya adalah jika suatu organisasi apapun bentuknya itu melaksanakan ataupun menjalankan pengelolaan sumber daya manusia dengan baik, maka ada beberapa keuntungan yang bisa diambil oleh organisasi tersebut. Apa saja itu? Keuntungan yang pertama itu adalah peningkatan produktivitas. Dengan adanya pelatihan dan juga pengembangan karyawan, maka organisasi akan dapat meningkatkan produktivitas dan juga kualitas kerjanya. Kemudian keuntungan yang kedua yaitu kepatuhan kepada hukum, di mana pengelolaan sumber daya manusia itu akan turut serta bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi semua hukum, terutama hukum-hukum yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan yang berlaku, yang terutama dapat mencegah potensi masalah-masalah hukum. Kemudian yang ketiga adalah peningkatan kepuasan karyawan. Pengelolaan sumber daya yang baik, terutama sumber daya manusia, akan dapat meningkatkan kepuasan karyawan, yang mana itu dapat mengurangi tingkat
perputaran karyawan. Kemudian keuntungan yang keempat yaitu akan tercipta suatu hal yang berkaitan dengan keunggulan dalam bersaing dengan organisasi yang lain. Dengan dimilikinya karyawan yang terampil, maka suatu organisasi itu akan dapat mencapai keunggulan bersaing, dan lebih khusus lagi bagi suatu perusahaan akan dapat memenangkan persaingan dalam pasar. Kemudian keuntungan yang kelima yaitu efisiensi operasional. Pengelolaan sumber daya manusia yang baik tentu akan mampu untuk membantu organisasi dalam hal mengelola sumber daya manusia dengan lebih efisien dan mengurangi biaya yang terkait dengan perputaran karyawan. Itu tadi beberapa keuntungan bagi suatu organisasi, lebih-lebih bagi suatu perusahaan, jika organisasi tersebut menjalankan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Selanjutnya muncul pertanyaan sederhana. Kalau begitu, tugas-tugas apa saja yang harus diemban dan menjadi tanggung jawab dari pengelola sumber daya manusia? Ada beberapa tugas yang sangat-sangat penting yang mesti dilakukan, mesti dijalankan oleh pengelola sumber daya manusia. Tugas yang pertama yaitu tugas dalam hal perencanaan ketenaga kerjaan. Dalam hal ini, pengelola sumber daya manusia melakukan suatu aktivitas yaitu menganalisis berkaitan dengan kebutuhan tenaga kerja untuk saat ini dan juga untuk masa depan organisasi. Itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua dari pengelola sumber daya manusia adalah tugas dalam hal perekrutan dan seleksi. Dalam hal tugas melakukan perekrutan dan seleksi ini, di antara tugas-tugas tersebut yang lebih prinsipil lagi adalah tugas-tugas dalam rangka mencari, kemudian mengevaluasi dan memilih karyawan yang sesuai. Itu yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga dari pengelola sumber daya manusia adalah tugas dalam hal pelatihan dan pengembangan. Dalam hal tugas pelatihan dan pengembangan ini, pengelola sumber daya manusia wajib hukumnya untuk merancang dan memberikan program pelatihan yang efektif. Dan tugas yang keempat dari pengelola sumber daya manusia adalah manajemen kinerja. Dalam hal tugas yang berkaitan dengan manajemen kinerja ini, maka salah satu tugas yang bahkan itu menjadi pokoknya itu adalah mengevaluasi dan mengelola kinerja karyawan. Lantas, tugas yang kelima yaitu manajemen
konflik, di mana para pengelola sumber daya manusia memiliki tugas yang teramat penting dalam hal ini, yaitu mengatasi konflik di tempat kerja dan menjaga hubungan yang sehat antar karyawan. Kemudian tugas yang keenam yaitu manajemen kompensasi. Apa saja dalam hal tugas yang berkaitan dengan manajemen kompensasi ini? Tentu salah satu di antaranya adalah mengelola gaji, kemudian tentang tunjangan, dan tidak boleh dilupakan insentif lainnya. Dan tugas yang ketujuh dari pengelola sumber daya manusia ini adalah kepatuhan hukum, di mana dalam urusan kepatuhan hukum ini pengelola sumber daya manusia wajib untuk memastikan bahwa organisasi telah mematuhi hukum, terutama hukum atau peraturan yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan yang berlaku. Itu adalah tugas yang sangat berat dan itu diemban oleh para pengelola sumber daya manusia. Kemudian muncul suatu pertanyaan. Kalau begitu, jika suatu organisasi ataupun perusahaan ingin agar pengelolaan sumber daya manusianya itu dapat berlangsung dengan efisien, maka strategi yang harus dijalankan itu apa saja? Tentu sangat banyak strategi yang bisa dijalankan oleh suatu organisasi ataupun perusahaan dalam pengelolaan sumber daya manusianya agar bisa berlangsung secara efisien. Nah, apa saja itu? Strategi itu salah satunya adalah yang pertama itu strategi dengan memahami tentang keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh organisasi ataupun perusahaan itu. Dalam hal ini juga penting dalam hal memilih karyawan yang hebat. Mengapa? Karena dengan memiliki karyawan yang hebat, maka itu merupakan suatu investasi yang berharga dalam rangka memastikan pertumbuhan bisnis suatu organisasi ataupun khususnya perusahaan di masa mendatang. Kemudian yang kedua strateginya adalah menggunakan tools yang bisa memudahkan pekerjaan. Staf bagian pengelolaan sumber daya manusia itu harus disediakan tools khusus yang akan memudahkan mereka dalam melakukan pekerjaan terutama administratifnya. Lantas strategi ketiga yaitu kita harus memimpin dan mampu mengarahkan tim dengan baik. Ketika semua karyawan tahu tentang posisi masing-masing, maka mereka tentu saja akan bisa menyelesaikan tugasnya secara efisien. Kemudian yang keempat, strateginya adalah dengan memberikan apresiasi dan reward atau penghargaan. Kita perlu sadar bahwa penghargaan sekecil apapun itu akan sangatlah perlu diberikan kepada karyawan. Kenapa itu terjadi? Karena perusahaan
Karena organisasi haruslah menghargai upaya seluruh karyawan secara terbuka dan harus memberikan penghargaan dengan insentif yang tepat. Kemudian strategi yang kelima yaitu bersikap mengedepankan transparansi dan mampu menjaga rahasia di waktu-waktu yang tepat pula. Sangat penting untuk dilakukannya suatu pola komunikasi dengan seluruh karyawan secara teratur. Itulah pembahasan kita yang tidak beberapa lama ini tentang pengelolaan sumber daya manusia. Mudah-mudahan akan sedikit membuka dan menambah wawasan kita tentang pengelolaan sumber daya manusia. Kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang tidak kalah menariknya pada sesi-sesi berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda semua dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.